adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan kembali. Hari ini kita kembali beribadah sekolah minggu. Oke, sekarang contoh mau perkenalkan contoh kita yang baru yang menggantikan Boksu Amina di tempat ini, contoh Stephanie. Halo adik-adik, salam kenal. Perkenalkan, saya adalah contoh Stephanie yang akan menggantikan Boksu Amina mengajar di sekolah minggu. Besar harapan saya kita dapat secepat mungkin bertatap muka dan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan kiranya juga Tuhan menolong kita supaya kita boleh sama-sama belajar semakin mengenal Tuhan dan boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa, God bless you. Nah, itu tadi kita sudah kenalan dengan contoh kita yang baru, contoh Stephanie. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan yuk. Kita kembali memuji nama Tuhan, kita bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Nah, itu tadi kita sudah bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Kita semua anak-anak yang cinta Tuhan, bukan? Mana yang cinta Tuhan, berikan suaranya. Katakan, saya cinta Tuhan. 1, 2, 3. Oke, supaya kita lebih semangat lagi mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi sambil menggerakkan badan kita supaya kita semakin semangat mencintai Tuhan. Ikuti gerakannya yang ada di gambar kalian ya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke adik-adik, sekarang lebih semangat lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hore! Beri tepuk tangannya untuk Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan telah membangunkan kami pagi ini. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh menikmati hari Minggu ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan berkatilah supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Contoh mau bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, kita sudah mendengar bagaimana orang Samaria yang baik hati itu menolong sesamanya, dan Yesus memuji perbuatan baik ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyukai perbuatan baik, karena semua orang berbuat baik harus kepada sesamanya. Oleh karena itu, mulai hari ini, adik-adik, utamakanlah untuk berbuat baik kepada sesama kita, terkhususnya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk papa dan mama, untuk adik dan kakak, dan untuk teman-teman kita. Nah, adik-adik, berbuat baiklah supaya kita disayang dan dicintai oleh Yesus Kristus. Siapa yang mau disayang oleh Yesus Kristus? Nah, dari sini contoh mau melihat, apakah kalian mengangkat tangan siapa yang mau mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Oke, sekali lagi, siapa yang mau mencintai dan mengasihi Yesus Kristus dengan berbuat baik hari ini dan seterusnya? Oke, terima kasih adik-adik semua yang mengangkat tangan. Tuhan cinta, Tuhan kasihi kita. Nah, adik-adik, mulailah berbuat baik dan jauhi perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang menyakiti hati sesama, perbuatan yang tidak membuat orang lain bahagia. Tetapi mulailah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati sesama kita, khususnya untuk orang tua kita di rumah, untuk adik kita, untuk kakak kita, dan teman-teman kita. Oke adik-adik, sampai hari ini, sampai di sini cerita kita. Semoga kita semua bisa melakukan perbuatan baik kepada sesama kita, karena kita semua adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar bagaimana kita hidup di dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Nah, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan kita untuk minggu depan dari 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Hari ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, berkati kami, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, dan kami boleh hidup mencintai, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya aktivitas kegiatan dan hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami, melindungi kami,
menjagai kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan rajin belajar. Semangat! Tuhan Yesus memberkati.